Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Puluhan warga desa Oli Oge berunjuk rasa menolak aktivitas tambang galian C di wilayahnya. Dana 6 desa di Kabupaten Toli-Toli dibekukan menyusul keluarnya peraturan Menteri Keuangan. Pengelola Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menggelar simulasi penanganan kecelakaan pesawat. Api membumbung dari badan pesawat, petugas pemadam bandara bergerak cepat mengerahkan selang tekanan tinggi ke titik kebakaran. Di tengah keadaan darurat ini, petugas lain menyiapkan evakuasi penumpang, menurunkan korban melalui tangga darurat, dan mengamankan area runway Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Simulasi ini menggambarkan insiden pesawat ATR 72600 rute Morowali Palu mengalami gangguan saat mendarat akibat angin samping atau crosswind yang kuat. Pilot melaporkan terjadinya deviasi saat final approach dan menara pengatur lalu lintas udara segera menetapkan kondisi darurat. Dalam waktu singkat, prosedur penanggulangan keadaan darurat bandara diaktifkan. Pemadaman kebakaran, evakuasi penumpang, hingga pengamanan area dilakukan secara bersamaan oleh petugas gabungan. Ini kan merupakan latihan rutin yang sudah diadakan setiap tahun, di mana untuk penanganan peralatan tadi Bapak sudah saksikan dengan mobil PKP kedua. Kenapa? Karena ini memang simulasinya untuk pesawat tipe Wings ya, sekelas Wings ATR. Jadi kenapa kami menggunakan pesawat tadi pemadamnya yang tipe 2 seperti itu. Jadi untuk menguji performan ketepatan waktu dari satu peralatan kami mobil PKP, kemudian sikap dan tanggap dari rekan-rekan semuanya. Dalam skenario latihan ini, petugas medis menangani puluhan korban dengan tingkat cedera berbeda. Data simulasi mencatat 1 korban meninggal dunia, 2 luka berat, 9 luka sedang, 18 luka ringan, serta 34 penumpang dalam kondisi selamat. Simulasi juga menguji kesiapan keamanan bandara. 4 orang massa sempat memaksa masuk ke area koleksi korban, serta seorang provokator namun berhasil diamankan petugas gabungan TNI Polri dan personel intelijen. Latihan ini menjadi evaluasi agar seluruh unsur bandara selalu siap siaga, baik dalam menghadapi insiden maupun kecelakaan pesawat, dengan prioritas keselamatan penumpang serta informasi yang akurat bagi keluarga korban. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali menggelar simulasi penanganan korban bencana banjir. Simulasi yang berlangsung selama 3 hari ini digelar di areal kantor BPBD Morowali selama 3 hari. Simulasi melibatkan berbagai pihak lintas sektoral, bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dalam menghadapi potensi bencana alam. Kegiatan diawali dengan pembekalan teori penanggulangan bencana, dilanjutkan dengan simulasi praktik evakuasi korban, pembuatan dapur umum, pendirian tenda pengungsian, dan penanganan kesehatan darurat. Seluruh peserta cukup antusias mengikuti setiap tahapan simulasi. Dalam simulasi tersebut dilaporkan ada 1 orang meninggal dunia, 7 orang mengalami luka-luka akibat musibah banjir bandang yang melanda Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali tersebut. Kepala BPBD melalui Kepala Bagian Kedaruratan dan Logistik BPBD Morowali, Gunawan mengatakan bahwa simulasi kali ini adalah untuk penanganan korban banjir bandang dengan melakukan pertolongan kepada para korban. Untuk saat sekarang kita memang diharapkan pada 9 potensi yang ada di Morowali. Banjir dan banjir bandang merupakan
potensi bencana yang paling sering terjadi. Sehingga selain itu ada beberapa memang ada gempa, kemudian ada tanah longsor, termasuk kekeringan, kemudian hidrometeorologi termasuk gelombang pasang yang mungkin tahun-tahun ke depan juga masih cukup tinggi ancamannya. Yang pertama memang luas Morowali yang sangat luas, terutama wilayah di kepulauan, kemudian personil juga yang sangat terbatas, kemudian sarana prasarana yang memang kita belum mencukupi, tetapi apa yang ada tetap kita maksimalkan. Salah satu upaya adalah dengan menggalang teman-teman dari Pramuka Peduli untuk bisa andil di dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana. Simulasi bencana banjir ini diikuti oleh berbagai instansi terkait serta organisasi lainnya yang bertempat di Sungai Kajukoo, Desa Bente, dengan adegan penanganan korban musibah banjir bandang yang terjadi di desa tersebut dan sekitarnya. Melalui simulasi ini diharapkan terbentuk sinergi yang kuat antar lembaga dalam penanganan darurat bencana yang terjadi di Kabupaten Morowali nantinya. Selain itu, membangun kesiapsiagaan masyarakat dan semua pihak terhadap potensi bencana banjir. Dengan koordinasi yang baik, sehingga kita dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan di lapangan. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu mendeportasi sebanyak 8 warga negara asing sepanjang tahun 2025. Kedelapan WNA yang didominasi warga Tiongkok itu melanggar aturan keimigrasian, termasuk menyamar sebagai warga negara Indonesia. Kasus HIV/AIDS dan malaria menjadi dua penyakit yang paling menonjol di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2025. Kasus HIV meningkat di 3 daerah yakni Kota Palu, Banggai, dan Morowali. Perampokan dengan menggunakan senjata api terjadi di salah satu tempat usaha warga Desa Ongkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa dini hari. Polisi masih memburu para pelaku yang diduga kabur ke arah Morowali Utara dengan menggunakan mobil. Puluhan yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tani dan Rakyat atau GETAR berunjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Buol Rabu siang. Mereka menuntut pemerintah daerah membekukan kepengurusan Koperasi Plasma Bukit Yonoto di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloa. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan situs megalitik Pokekia di kawasan Lorelindu, Kabupaten Poso sebagai cagar budaya nasional. Penetapan ini menegaskan Pokekia sebagai salah satu warisan peradaban tertua di Sulawesi Tengah. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.